Ya halo, selamat sore sedulur Ruang Hijau semuanya. Jumpa lagi dengan saya Badrun di channel Ruang Hijau. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Dan bagaimana kabar sedulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah dulur Ruang Hijau, sore ini kita selesai untuk memangkas indigo vera yang nanti akan kita kasihkan ke ternak kita. Kebetulan kita punya marmut yang kita pelihara. Dimana kemarin juga sudah kita ceritakan ya, bahwa marmut itu memang sengaja kita pelihara untuk pupuknya dan juga untuk memelihara atau menjaga sawah kita menjadi tetap bersih. Tidak hanya memangkas saja, kita juga melakukan penanaman. Agar apa? Agar kemudian kita bisa mendapatkan indigo vera itu setiap hari ke depan kalau misal kita membutuhkan. Dan tentu saja ya, indigo vera itu dibutuhkan ya. Makanya kita memperbanyak gitu, setiap hari kita usahakan untuk menanam supaya nanti kedepannya kita bisa rutin menggunakan indigo vera untuk pakan ternak kita. Nah dulur Ruang Hijau, di sore hari ini yang kita lakukan adalah kita akan menanam indigo vera. Kita akan menanam indigo vera. Indigo vera itu sudah saya polybag kan. Jadi nanti kita tinggal ambil dan kemudian kita tanam. Bagaimana cara kita menanam? Ikuti channel kita terus ya. Ya dulur Ruang Hijau, inilah tempat dimana kita akan menanam indigo vera, yaitu di lokasi yang sebelumnya sawah ya, kita keringkan di sini. Sebelumnya kita tanami odot ini, sudah ada beberapa lajur odot di sini, dan kemudian kita akan tambahkan indigo vera. Kita mau tumpang sarikan indigo vera dan odot. Nah karena lahan ini sudah tumbuh dengan rerumputan karena sudah cukup lama kita tanami odot gitu ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu, nggak begitu lama sih, tapi untuk rumputnya sudah mulai keluar. Jadi kita bersihkan dulu supaya bersih, supaya seger gitu ya. Jadi sebelum tanam bersihkan, kemudian kita tanami. Nah sudah ada alat juga, kita bawa cangkul, bawa linggis untuk memudahkan penanamannya. Kemudian tidak lupa kita juga sudah menyiapkan bibit-bibitnya. Ini beberapa indigo vera yang kemudian sudah kita pindahkan ke polybag ya. Ini indigo vera yang tumbuh sendiri di lahan karena sebelumnya ada satu indigo vera yang besar gitu. Mungkin bijinya itu jatuh gitu ya. Kemungkinan bijinya jatuh dan kemudian dia mulai tumbuh gitu dengan sendirinya. Dan saya pindah ke polybag sebelum nanti kita pindah tanam gitu. Bagaimana cara kita menanam indigo vera? Langsung saja kita ambil alat-alatnya. Oke, sebelumnya kita lubangi dulu ya. Ini tanahnya masih cukup lembab karena kita belum atur untuk pengairannya, belum maksimal. Tapi kita yakin indigo vera yang kita tanam di sini nanti akan hidup gitu ya. Ini lubang pertama. Tidak terlalu dalam ya lubangnya, kita sesuaikan saja dengan ukuran polybagnya gitu ya. Polybagnya kan kurang lebih segini, 10 cm-an, 10 sampai 15-an, berarti kurang lebih kita lubangi juga sekitar 10 sampai 15 cm. Kalau saya seperti itu, mungkin bisa diperlakukan lebih dalam lagi gitu ya, diperdalam. Juga disesuaikan dengan ketinggian indigo vera ya, seberapa tinggi indigo vera yang akan kita tanam, kita sesuaikan untuk lubangnya. Yang penting untuk akarnya tertutupi saja nanti oleh tanahnya ketika kita kubur dengan tanah akar-akar indigo vera itu. Oke teman-teman, kita selesai membuat lubangan indigo vera. Untuk masalah teknis pelubangan teman-teman bisa sesuai keinginan teman-teman ya, bisa dilubungi semuanya, dilubangi kemudian ditanami sesuai jumlah indigo vera yang akan ditanam, atau dilubungi satu baru ditanamkan. Itu hanya soal teknis ini ya untuk penanaman. Tapi kalau saya lebih senang ke kita lubungi semuanya sampai
sesuai dengan jumlah bibit yang akan kita tanam, baru kemudian kita tanam. Sudah di polybag, maka yang harus kita lakukan adalah tinggal melepaskan indigo vera ini dari plastiknya saja gitu ya, plastik polybagnya. Jadi kita lepaskan karena ini cukup padat untuk tanahnya, dan kemudian kering, saya takutnya akan merusak akarnya, jadi kita sobek saja ya. Kita sobek untuk plastiknya. Sebenarnya eman-eman ya, sayang karena ini sebenarnya bisa digunakan lagi, tapi tidak apa-apa karena lebih eman indigo veranya supaya dia bisa tertanam dengan sempurna gitu ya. Kita lihat untuk akarnya sudah ada berendil-berendil ini akar indigo vera. Salah satu ciri khasnya ada semacam bundaran-bundaran kecil di akarnya. Oke, kita tanam ya. Jadi ada satu informasi juga ya teman-teman, dari beberapa peternak atau para ini ya peneliti gitu ya, peternak yang sudah menjadi praktisi ya melihat perkembangan indigo vera dan rumput di sekitarnya gitu. Jadi indigo vera ini ketika dia tanam di sampingnya odot gitu akan ada perubahan dari odotnya. Jadi odot itu menjadi lebih hijau gitu warnanya dan lebih subur, karena katanya indigo vera ini juga mempunyai fungsi, dia mempunyai kemampuan untuk menangkap nitrogen dan kemudian disebarkan di sekitar lokasi di mana dia tanam gitu. Jadi dia juga berpotensi untuk menyuburkan tanah gitu ya. Indigo vera ini dia juga bisa menjadi alternatif ditanam di lahan-lahan marginal. Artinya lahan-lahan yang tandus begitu bisa ditanami indigo vera, kemudian setelah subur kembali nanti bisa ditanami dengan komoditas lain atau ditumpang sarikan begitu. Ya, jadi ini adalah polybag ketiga. Kita mau menanam 4 polybag saja sore hari ini karena waktu sudah cukup sore ya. Jadi ini polybag yang ketiga kita tanam juga di sini, dan kemudian kalau teman-teman lihat jarak tanamnya, saya menanam odotnya kurang lebih jarak tanamnya berapa senti ini? 30 cm, 50 sampai 60 cm. Dan untuk indigo veranya saya taruh di tengah-tengah. Saya pikir ini masih optimal ya nanti untuk perkembangan odot dan indigo veranya, asalkan nanti kita juga perhatikan untuk pemangkasannya, baik pemangkasan indigo vera dan pemangkasan odot disesuaikan atau kita atur supaya kemudian odotnya juga tidak ternaungi oleh indigo vera gitu. Nanti kita share di video-video kita selanjutnya ya. Ya, dulur ruang hijau, itulah aktivitas kita sore hari ini, yaitu menanam indigo vera. Jadi kalau untuk indigo vera sebenarnya selain dikembangkan menggunakan biji seperti yang tadi saya lakukan, itu berarti indigo vera yang di polybag yang kemudian saya tanam adalah hasil pengembangan dari biji, walaupun itu dari indigo vera liar yang kemudian jatuh untuk bijinya dan tersemai dengan sendirinya. Kita tinggal memindah tanamkan ke polybag, kemudian kita rawat dan kita tanam setelah dia besar. Sebenarnya ada metode dengan menggunakan batang, tapi untuk menggunakan batang saya pikir cukup rentan gitu ya. Ketika sudah muncul tunasnya, biasanya cenderung akan mati. Beberapa kali kita melakukan seperti itu tapi mati. Jadi untuk lebih kuatnya kita bisa menggunakan biji untuk indigo vera. Gitu saja seluruh ruang hijau untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menanam bang pakan, tetap semangat. Salam hangat dari ruang hijau.